Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional untuk masa depan. Yang pertama, bagian A yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pencerdas kehidupan bangsa. Definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Sedangkan pengertian kewarganegaraan dapat dilihat dari perspektif ide kewarganegaraan dan prinsip warga negara sebagai subjek politik. Dilihat dari prinsip warga negara sebagai subjek politik akan melahirkan pengertian kewarganegaraan yang berkaitan erat dengan sistem politik dan pemerintahan, nilai-nilai dan visi tentang keutamaan publik, serta hubungan dengan sesama anggota masyarakat. Sedangkan definisi PKN menurut M. Numan Sumantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan mengapa diperlukannya pendidikan kewarganegaraan. Ada 7 alasan kenapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu membangun kesadaran dan identitas nasional. Yang kedua, mempersiapkan warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menanamkan nilai demokrasi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi politik. Yang kelima, membangun karakter dan etika. Yang keenam, memahami keragaman dan toleransi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah mempromosikan perdamaian dan keamanan. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pendidikan kewarganegaraan adalah kunci untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis itu ada sejarah kolonial. Sejarah kolonial itu kewarganegaraan di Indonesia dipengaruhi oleh pengalaman sejarah penjajahan Belanda yang mendorong munculnya kesadaran nasional dan perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya ada pasca kemerdekaan. Pada era pasca kemerdekaan, kewarganegaraan menjadi alat penting untuk membangun identitas nasional dan memperkuat semangat kebangsaan. Selanjutnya sumber sosiologis. Sumber sosiologis itu ada keberagaman budaya. Indonesia yang kaya akan budaya dan etnis mempengaruhi pendekatan kewarganegaraan, meningkatkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Stratifikasi sosial. Struktur masyarakat yang beragam mempengaruhi implementasi kewarganegaraan terutama dalam konteks akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga ada sumber politik. Sumber politik ada kebijakan pemerintahan. Kebijakan pendidikan nasional termasuk kurikulum kewarganegaraan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik dan agenda pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifan Asika. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, dinamika pendidikan itu ialah menuju pada suatu
perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam ranah pendidikan ini seiring waktu. Dinamika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yaitu pertama perubahan sosial dan politik, yaitu transformasi dalam sistem pemerintahan, lanskap budaya, dan isu-isu kontemporer perlu diakomodasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua itu ada kemajuan teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat membuka peluang baru dalam penyampaian materi dan pembelajaran kewarganegaraan. Yang ketiga itu tantangan global, yaitu dinamika global seperti perubahan iklim, migrasi, dan terorisme membutuhkan pemahaman dan solusi dari perspektif pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk membangun argumen yang kuat tentang dinamika dan tantangan PKN, perlu dilakukan berlangkah seperti memahami konsep PKN, yaitu tentang memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep PKN, tujuan, dan ruang lingkupnya. Mengidentifikasi dinamika PKN dapat dilakukan melalui riset dan analisis untuk mengidentifikasi dinamika PKN yang terjadi di masyarakat. Lalu ada menganalisis tantangan PKN, yaitu lakukan analisis mendalam terhadap berbagai tantangan yang dihadapi PKN. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki esensi dan urgensi yang penting dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang baik. Esensi pendidikan kewarganegaraan terletak pada pembekalan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Urgensi pendidikan kewarganegaraan semakin meningkat di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Dengan tantangan seperti radikalisme, berita palsu, dan polarisasi sosial, pendidikan ini menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang toleran, kritis, dan berpikir terbuka. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan membantu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kompleksitas dunia modern, menjaga identitas nasional, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dalam jangka panjang, pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, warga negara dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara.